warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Papa ya pada pembelajaran pendidikan agama Islam di bagian cerah ini. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya doa al-ikhlas sampai Anas. Bismillah. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin. Barakallahu adzim. Ya, doa selesai. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali pada pertemuan di pagi yang cerah ini. Gimana adik-adik semuanya? Semangat kan? Sehat semuanya? Tidak ada yang sakit? Ya, sebelumnya Bapak kan absensi dulu ya, terlebih dahulu. Tri Arvanda Diansah, ada Muhammad Gandring Santosa, ada Indah Permatasari, ada. Ya, jadi berangkat semua ya. Alhamdulillah 3 anak berangkat semua, semuanya berangkat. Gimana, sudah siap semuanya pembelajarannya? Sebelum memulai pembelajaran harap dirapikan terlebih dahulu ya, disiapkan terlebih dahulu tempat duduknya, mejanya, semuanya dirapikan supaya nanti ketika pembelajaran lebih bisa menerima materi pembelajarannya Bapak sampaikan ya, lebih siap kondisi fisiknya ya. Oke, ya dirapikan lebih dulu. Sudah ya. Jadi kita bertemu kembali ya untuk mengikuti belajar bersama-sama pada pagi hari ini, belajar pendidikan agama Islam ya. Kemarin kita membahas terkait apa ya teman-teman ya, adik-adik? Ada yang masih ingat? Ya, kita kemarin membahas terkait iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi iman kepada malaikat-malaikat Allah itu apa? Kemarin ada yang masih ingat? Ya, pintar. Jadi iman kepada malaikat-malaikat Allah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan oleh Allah sebagai ya pintar. Terus malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui ada berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Ya, diingat-ingat ya, jangan, kemarin kan sudah dipelajari bersama-sama, jangan dilupakan, dipelajari lagi, nanti bisa keluar di UAS atau paling tidaknya kalau pelajaran kan penting ya, jadi ingat-ingat, jangan tetap dipelajari ya, dihafalkan. Siap? Ya, siap. Selanjutnya kita akan belajar materi yang gak kalah menarik dan gak kalah seru ya. Jadi di sini kita akan belajar yang namanya hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Di sini ada yang sudah tahu hukum bacaan nun mati atau tanwin contohnya apa? Belum tahu semuanya? Masalah. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati itu hukum bacaan yang terdapat tajwid lah, yang terdapat di dalam Al-Quran ya, nanti pembahasannya.
Jadi belum tahu semua itu, belum tahu ya semuanya ya. Apa di rumah nggak ngaji? Ya, nanti akan belajar bersama-sama ya. Jadi nanti adik-adik dianjurkan setelah pembelajaran ini adik-adik harus bisa mengetahui pembagian hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Juga mengerti cara membacanya ya, jika bertemu ketika membaca Al-Quran bisa mengerti cara membacanya, gimana cara membacanya ya. Langsung saja pembelajarannya ya, sambil dibuka buku LKS-nya ya, bersama-sama dibuka buku LKS-nya, nanti menyimak pembelajarannya. Di sini Bapak sudah mencatat ya hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Jadi pengertiannya terlebih dahulu ya, hukum bacaan nun mati atau tanwin, coba siapa yang tahu? Arfa tahu apa enggak? Ya, hukum bacaan nun mati atau tanwin yaitu kalau nun mati atau tanwin lambangnya itu seperti itu. Huruf nun hijaiyah yang disukun ya. Yang disukun itu tidak bisa dibunyikan jika di awal kalimat. Bisa dibunyikan ketika ada kalimat di sebelumnya ada kalimat baru fathah atau kasroh, itu baru bisa dibaca. Itu nun mati atau sukun ya. Itu nun yang disukun. Jadi mati. Ini hurufnya seperti ini. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kalau tanwin itu seperti ini, yang lambangnya garis miring 2, garis miring, kalau di bawah, kalau di atas fathah ten, kalau yang di bawah kasroh ten, yang kalau yang domah ten ya. Pasti sudah tahu ya, mau SMP kelas 1 ya. Jadi dibacanya an, in, un. Ini nun mati atau tanwin ya. Macam-macam tanwin ini seperti ini. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin yaitu apabila hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, di mana terdapat ketika nun mati, terdapat huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Dan huruf-huruf tertentu itu apa aja? Itu ada pembagiannya. Sekarang kita bahas nun mati atau tanwin terlebih dahulu ya. Nun mati atau tanwin, selanjutnya baru mim mati. Jadi hukum bacaan nun mati itu seperti itu pengertiannya ya, sudah bisa dipahami semuanya. Kalau mim mati ya sama aja. Kalau mim mati sama aja ya. Jadi mim mati yaitu hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran, di mana terdapat huruf mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tertentu ya. Jadi ada huruf-huruf tertentu ketika dibaca ada hukum bacaannya itu masing-masing jika ketemu huruf. Yang pertama kita akan bahas nun mati atau tanwin terlebih dahulu ya. Selanjutnya nun mim mati. Ya. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin itu pembagiannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya 4 ya, tapi kalau dijabarkan lagi ada 5. Yaitu yang pertama idhar, yang kedua idhom, yang ketiga iglab, dan yang keempat ikhfa. Dan yang kedua ini idhom itu jika dijabarkan ada 2 jenis, yaitu idhom bilhumah dan idhom bilahumah. Bisa dipahami sampai sini? Tadi idhar apa? Tadi pembagiannya nun mati atau tanwin ada berapa? Ya, 4. Apa aja? Idhar, idhom, ikhfa, dan iglab. Ya, bisa dipahami ya. Di sini ada pertama yang akan dibahas idhar ya. Idhar. Ini di sini ya, idhar. Idhar itu artinya jelas. Jadi ketika terdapat hukum bacaan idhar di dalam Al-Quran, kita membacanya itu jelas. Gimana sih hukum bacaan idhar itu? Jadi hukum bacaan idhar itu ketika terdapat huruf nun mati. Jadi kan di sini hukum bacanya nun mati atau tanwin ya. Jadi ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar ada apa aja? Coba aku sebutkan.
Ya, di buku LKS sudah ada ya. Jadi huruf-huruf idhar itu ada alif, ha, hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan ho ya. Itu huruf-huruf idhar. Jadi di mana ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan kelima, berarti 5 huruf tersebut ya. Contohnya hamzah atau he itu dibaca idhar. Ini contoh kalimatnya ya. Di sini ada tuh apa potongan ayat yaitu yan auna. Jadi ya fathah ya bertemu dengan nun mati atau tanwin dan bertemu lagi dengan hamzah fathah. Jadi hamzah ini termasuk huruf idhar ya. Hamzah ini termasuk huruf idhar. Nun mati bertemu dengan huruf idhar, nun mati, jadi dibacanya jelas yan auna, bukan yang auna, yan auna, jadi jelas ya. Itu salah satu contoh huruf idhar. Di situ di buku LKS ada contoh yang lain ya, bisa dipahami, sampai idhar bisa dipahami ya, bisa ya. Selanjutnya yang kedua itu ada hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham itu apa? Ada yang tahu? Ya, idgham itu artinya memasukkan ya. Memasukkan. Maksudnya itu memasukkan huruf sesudah huruf sebelumnya sesudahnya ya. Contohnya di sini yaitu idgham itu ada 2 pembagiannya ya. Sampai lupa saya jelaskan, ada 2 pembagiannya, yaitu ada idgham bihunah dan idgham bilahunah. Di mana idgham bihunah itu bihunah disertai dengan dengung ya. Jadi ketika membaca idgham bihunah itu disertai dengan dengung. Huruf idgham bihunah itu apa aja? Singkatannya rumusnya itu yanmu ya, yanmu. Huruf ya, nun, mim, wawu. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan yanmu itu berarti ya, nun, mim, wawu, keempat huruf itu dibacanya dengan idgham bihunah. Jadi memasukkan nun mati ke huruf selanjutnya, memasukkan huruf setelah nun mati ke nun matinya, berarti ya mai itu dengan disertai dengung ya. Contohnya di sini ada tulisan, ada potongan ayat mayakulu. Di sini ada nun mati bertemu dengan ya, di mana ya tersebut adalah salah satu huruf idgham bihunah. Jadi membacanya itu memasukkan nun mati ya fathah ini ke nun mati dengan disertai dengan dengung mayakulu. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami. Itu tadi idgham bihunah. Terus selanjutnya yang kedua itu ada idgham bilahunah. Di mana idgham bilahunah itu idgham itu artinya sama saja ya. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bilahunah bi disertai la tapi tidak, berarti tidak disertai dengung. Jadi kalau yang tadi idgham bihunah disertai dengung, kalau idgham bilahunah tidak disertai dengung. Tadi huruf idgham bihunah itu ada 4, yamu, ya, nun, mim, wawu. Sedangkan idgham bilahunah ada 2, yaitu loro ya. Singkatannya loro, lam dan ro. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro itu, cara membacanya itu memasukkan huruf lam tersebut ke huruf nun tapi tanpa disertai dengung. Maladunhu. Seperti itu ya. Bisa dipahami. Ini contohnya ya, miladunhu. Jadi memasukkan lam ke nun matinya tanpa disertai dengung. Sampai sini paham? Sampai idgham ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau masih kurang paham nanti bisa ditanyakan, terus sambil dicatat ya agar bisa dipelajari di rumah. Terus yang keempat itu ada yang namanya iqlab. Tadi kan udah membahas idhar, idgham ada 2, terus ada iqlab. Iqlab itu artinya membalik. Jadi di mana
terdapat huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf b. Jadi huruf iklab itu ada satu ya, b. Huruf apa? B ya. Jadi di mana ketika dalam ayat atau apa itu terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf b, itu dibacanya iklab kembali. Cara membacanya gimana? Nun mati itu dibalikkan menjadi mim mati. Contohnya ini an bihum, karena nun mati bertemu dengan b, dibacanya itu mim ya, nunnya dibaca mim. Contoh jadinya ambihum, ambihum, ambihum. Jadi nun matinya dibaca seperti mim mati ya, itu iklab. Bisa dipahami sampai sini. Terus ikfa ya, yang terakhir itu hukum baca nun mati atau tanwin itu aja ikfa. Ikfa itu hurufnya yang paling banyak ya, ada di situ dibaca, coba apa di LKS tadi ada ya, banyak sekali ya. Ikfa itu akhirnya sama-sama. Di sini contohnya itu yaitu unsur. Nah ini salah satu huruf ikfa ya, nun mati bertemu dengan sod, jadi dibacanya sama-sama unsur. Nah sama-sama antara idhar dan apa, idgham ya, ikfa. Jadi sama-sama membacanya ya. Ini sudah bisa dipahami hukum baca nun mati atau tanwin. Jadi ada 5 ya kalau dijabarkan, tapi kalau tidak dijabarkan ada 4. Coba apa aja tadi ya? Idhar, idgham ada 2, idgham bihunah dan bilahunah, ada iklab dan ada ikfa ya. Dihafalkan, dipahami, nanti jadi ketika membaca Al-Quran ketemu huruf nun mati atau tanwin bisa cara membacanya. Jadi beda-beda ya. Kalau idhar, saya ulangi ya, kalau idhar dibaca jelas, kalau idgham dibaca memasukkan, bilahunah disertai dengan bihunah disertai dengung, bilahunah tidak disertai dengung. Jika iklab itu membalik dibacanya seperti mim mati, dan kalau ikfa dibacanya sama-sama antara idhar dan idgham ya. Ini hukum baca nun mati atau tanwin, bisa dipahami kan semuanya ya. Terus yang selanjutnya ada hukum baca mim mati. Hukum baca mim mati di sini kalau nun mati itu ada 5, kalau hukum baca mim mati itu ada 3. 1, 2, 3. Hukum baca mim mati yaitu ada 3. Yang pertama ikfa safawi, yang kedua idgham midline atau idgham midni, terus yang ketiga ada idhar safawi ya. Yang pertama akan Bapak jelaskan yaitu ikfa safawi. Jadi ikfa safawi yaitu ikfa tadi kan sudah dijelaskan ya, artinya itu samar-samar. Jadi apabila ada huruf mim mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikfa safawi. Huruf ikfa safawi itu apa aja? Huruf ikfa safawi itu cuma satu, yaitu b ya. Jadi ketika ada huruf mim mati bertemu dengan b itu dibaca samar-samar ya, dan disertai dengan dengung. Jadi samar dan dengung ya, mendengung. Contohnya di sini ada waqalbuhum basitun, waqalbuhum basitun. Jadi samar antara idgham dan disertai dengan dengung. Ini ikfa safawi, mungkin bisa dipahami ya karena hurufnya satu. Terus yang kedua itu ada idgham midline. Idgham midline juga hurufnya itu cuma satu, yaitu mim ya. Hurufnya itu mim. Jadi apabila terdapat huruf mim mati, mim sukun bertemu dengan huruf mim, itu dibaca idgham midline, dibacanya itu dengung dengan seperti huruf membaca mim mati double ya. Amman disertai dengan dengung ya. Itu idgham midline. Jadi sampai sini bisa dipahami. Kalau ikfa safawi hurufnya b dibacanya samar dan dengung, idgham mimi atau midline juga dibacanya dengung,
hurufnya cuma mim. Dan yang ketiga itu juga enak dihafalkan, mudah dihafalkan. Itu ada idhar safawi. Idhar tadi sudah disinggung saat pembahasan nun mati atau tanwin ya. Idhar itu artinya jelas, jadi dibaca jelas ya. Kalau dalam hukum bacaan mim mati, yaitu ketika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi jika ketemu huruf mim dan ba itu dibacanya idhar safawi jelas. Contohnya ini ya, saya ambilkan contoh tamsauna. Jadi di sini ada mim mati bertemu dengan sin ya. Sin, karena sin itu huruf idhar safawi selain mim dan ba, dibacanya itu jelas. Mimnya itu jelas. Tamsauna, tamsauna, tidak ditemukan ya tamsauna, salah ya. Jadi dibacanya jelas. Gimana? Sampai sini pembahasan nun mati dan mim mati bisa dipahami. Tadi kalau idhar itu apa? Ada yang tahu? Ya, idhar dibaca jelas. Hurufnya apa aja? Ya, pinter. Ada alif, ha, ain, ghain, ha, kok hamzah ya. Terus kalau idgham di gunah, ya kira udah Pak Guru kira udah paham semuanya ya. Dihafalkan ini ya. Jadi ada, kalau nun mati ada 5, kalau mim mati ada 3. Diharapkan nanti adik-adik ketika membaca Al-Quran bisa diterapkan ilmu hukum bacaan ini ya. Nun mati tanwin kan sudah dipelajari ya. Gimana? Sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah paham semuanya, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Per kelompok nanti kan yang ada 20 anak ya, jadi ya berangkat semuanya. Nanti dibagi satu kelompok itu 5 anak, jadi nanti 4 kelompok. Bapak di sini sudah menyiapkan potongan-potongan ayat, ada berapa lah, dari surat-surat, ada macam-macam. Nanti tugas kalian itu menentukan hukum bacaan yang terdapat dalam ayat, potongan ayat tersebut, dan menyebutkan alasannya itu apa. Contohnya di sini dijelaskan idhar ditulis ya. Nanti alasannya kenapa dibaca idhar, karena ada nun mati. Terus dibacanya apa. Jadi menentukan hukum bacanya, menyebutkan alasannya, dan menuliskan cara membacanya ya. Ya, di sini Bapak sudah menyiapkan. Bapak akan bagi terlebih dahulu ya. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah ya. Jadi nanti dikerjakan, adik-adik semuanya harus mengisi. Tadi kan sudah dikasih semuanya ya, sudah dapat semuanya. Satu kelompok 4, coba dibagi terlebih dahulu 4 orang. 5 orang anak, 5 orang anak aja. Jadi 20 anak satu kelompok berisi dengan 5 orang anak, jadi ada 4 kelompok ya. 4 kelompok ditulis di lembar kertas ya, di lembar kertas dinamakan nama kelompoknya, terus dinamakan anggotanya ya. 5. Nanti dituliskan hukum bacanya, di situ ada hukum baca mim mati itu ada semuanya. Nanti ditulis hukum bacaan apa aja yang terdapat dalam ayat surat tersebut, terus disebutkan alasannya. Jika menyebutkan 1, benar 1, berarti nilainya 1. Kalau ada 10 yang disebutkan berarti nilainya 10 ya. Maksimal nilainya 10 ya. Kalau menyebutkan 11 ya berarti pasti 10 ya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Monggo dikerjakan terlebih dahulu ya. Disebutkan hukum bacaannya apa, terus dituliskan alasannya kenapa menyebutkan hukum bacaan tersebut, terus dijelaskan cara membacanya ya, bisa dipahami. Bapak kasih waktu 5 menit ya, 10 menit ya. Gimana? Sudah selesai? Ya, sudah selesai ya. Nanti Bapak ambil, dikumpulkan ke depan, langsung bawa ke meja Bapak yang Bapak ya.
yang sudah selesai. Ya berhubung waktunya sudah habis ya, terus tadi sudah diskusi bersama, mengerjakan kelompok ya, tugas kelompok bersama tentang nun mati atau tanwin. Gimana, sudah paham semuanya kan? Nun mati, Bapak ulang ya. Tadi masih ingat nggak nun mati atau tanwin itu ada pembagiannya ada berapa? Ya ada 5 ya. Idhar, idhom, idhom bihuna, idhom bihuna, iqlab, dan ikhfa. Kalau mim mati ada berapa? 3 ya. Ada 3. Jadi ada ikhfa safawi, idhom safawi, dan idhom midline dan idhar safawi. Maaf ya, dihafalkan ya di rumah, jangan dilupakan tapi diingat-ingat kembali ya. Mungkin itu ya pembahasan pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya ya, bisa diterapkan ilmunya tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan atau tanwin. Jadi seperti itu ya pembelajarannya, dipelajari huruf-hurufnya ya. Nun mati atau tanwin ada idhar, hurufnya baca, jadi dipelajari, dihafalkan. Jadi nanti ketika kalau sudah hafal membaca Al-Quran itu langsung tanggap ya. Ketika lihat nun mati atau tanwin bertemu dengan contohnya idhar, huruf hamzah kayak tadi yan, aunan, langsung punya pemikiran, oh dibacanya jelas. Seperti itu ya. Jadi itu manfaat pembelajaran hukum bacaan nun mati atau tanwin agar kita membaca Al-Quran lebih mendekati benar, paling enggak ya bisa benar membacanya, tidak asal-asalan ya. Ya mungkin itu ya pembelajaran pagi-pagi ini. Gimana, menyenangkan apa enggak? Tadi udah diskusi ya, diskusi per kelompok. Pembelajarannya gimana, capek apa enggak? Enggak capek kan ya, karena waktu sudah hampir habis ya, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bisa dilanjutkan ke, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada, sudah paham semuanya sih ya. Ya alhamdulillah kalau sudah paham. Karena waktunya sudah hampir habis ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum mencukupkan pembelajaran pada pagi hari ini, agar ilmunya bisa bermanfaat, berguna, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk mengakhirinya, berdoa dimulai. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.